Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang terjadi tanpa campur tangan manusia, seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam memiliki 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, meteorologi, dan ekstraterestrial. Ketiganya dibedakan atas penyebab dan lokasi kejadiannya. Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian di alam yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Faktor-faktor geologi dapat disebabkan oleh aktivitas tektonik maupun vulkanik yang dapat berupa struktur dan tekstur tanah dan batuan, jenis tanah dan batuan, pola pengaliran sungai, topografi, struktur geologi, tektonik maupun gunung api. Beberapa contoh bencana geologi adalah gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang berkaitan dengan iklim dan cuaca. Bencana alam ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Bencana meteorologi diakibatkan oleh parameter-parameter seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Contoh bencana alam meteorologi adalah banjir, angin topan, badai, kebakaran hutan, kekeringan, dan pemanasan global. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial berkaitan dengan benda-benda di luar angkasa yang memengaruhi keadaan bumi. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Bencana ini terjadi karena asteroid, meteoroid, komet yang melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi, atau menghantam bumi, dan oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Contoh bencana alam ekstraterestrial adalah meteor jatuh atau badai matahari. Kedua bencana ini memang jarang terjadi, tetapi bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar ketika terjadi. Dari semua bencana-bencana yang terjadi, kita bisa melakukan upaya untuk mengurangi bencana tersebut yang disebut dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai. Banjir menyebabkan banyak dampak negatif. Dampak banjir terhadap lingkungan seperti bencana banjir menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana, melumpuhkan jalur transportasi, menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, dan pemicu tanah longsor. Dampak banjir sendiri bagi masyarakat adalah masalah kesehatan, menimbulkan kerugian ekonomi, sulitnya mendapatkan air bersih, dan aktivitas warga menjadi terhambat, serta akan muncul korban jiwa
Untuk mengurangi dampak dari bencana banjir, dapat dilakukan beberapa upaya penanggulangan atau yang disebut mitigasi bencana, yaitu ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu pengawasan menggunakan lahan dan perencanaan lokasi untuk menempatkan fasilitas vital yang rentan terhadap banjir pada daerah yang aman. Penyesuaian desain bangunan di daerah arahan banjir agar mampu bertahan dan dibuat bertingkat. Pembangunan penahanan tanggul serta tembok perlu dibuat di sepanjang sungai dan laut. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Peningkatan kewaspadaan di daerah dataran banjir. Pembersihan sedimen dan pembuatan saluran drainase. Dan yang terakhir, dapat melakukan pelatihan tentang kewaspadaan banjir. Gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Gunung meletus bisa dilihat dengan tanda-tanda, yaitu mata air yang mengering, suhu di sekitar lereng memanas, suara gemuruh dari dalam perut bumi, hewan liar mulai turun, dan tumbuhan lebih mudah layu. Gunung meletus menyebabkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari gunung meletus yaitu menciptakan destinasi wisata baru, menjadi pembangkit listrik vulkanik, pasir dan batu jadi bahan bangunan, hutan dengan ekosistem baru, tanah menjadi lebih subur, mata air penuh mineral, adanya tambang pasir baru, dan memicu hujan orografi. Dan dampak negatif dari gunung meletus adalah hewan dan manusia menjadi korban, terjadinya pencemaran udara, kebakaran hutan, keluarnya awan panas, hujan batuan pijar, lahar yang merusak, melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan guguran lava pijar. Mitigasi bencana gunung meletus yang dapat dilakukan adalah perencanaan lokasi, pemanfaatan lahan untuk aktivitas penting dan lokasinya harus jauh atau di luar dari kawasan rawan bencana. Tidak membangun permukiman, bangunan vital di tempat-tempat yang memiliki kecenderungan untuk dialiri larva atau lahar. Penerapan desain bangunan perlu dibuat tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung api. Membuat tempat pengungsian permanen terutama di sekitar gunung api yang sering meletus. Mempersiapkan rencana evakuasi, peralatan, dan kebutuhan dasar yang diperlukan jika terjadi gunung meletus. Dan yang terakhir, dapat melakukan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Gempa bumi. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi adalah peristiwa bumi bergetar atau bergoncang akibat pergerakan atau pergesekan lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng tektonik. Faktor penyebab terjadinya gempa bumi adalah adanya retakan dan pelepasan sistem di suatu tempat yang kemudian bergerak dan berubah demikian cepat sebagai akibat desakan tenaga dari dalam bumi atau endogen maupun dari luar bumi yang disebut eksogen. Serta gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Gempa bumi sangat banyak jenisnya. Gempa bumi berdasarkan penyebab, yaitu gempa bumi tektonik. Penyebab gempa bumi ini
adalah aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi vulkanik atau gunung api, penyebab gempa bumi ini adalah aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Selanjutnya, gunung api tumbukan. Penyebab gempa bumi ini adalah tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini jarang terjadi. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur atau pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini juga jarang terjadi dan bersifat lokal. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Jenis gempa bumi berdasarkan kedalaman. Yang pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Dan yang ketiga, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Jenis gempa bumi berdasarkan gelombang atau getaran gempa. Gempa bumi gelombang primer. Gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. Gelombang sekunder. Gempa bumi gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4 sampai 7 km per detik. Gempa bumi menyebabkan beberapa dampak seperti terangkatnya mineral ke permukaan bumi, terjadinya tsunami, terjadi longsor, terjadi banjir, hancurnya bangunan-bangunan, banyak korban jiwa, dan terjadi kerusakan lingkungan. Mitigasi bencana gempa bumi yang dapat dilakukan adalah membangun konstruksi bangunan yang tahan getaran atau gempa, memperkuat bangunan agar sesuai dengan standar kualitas bangunan, memperkuat bangunan-bangunan vital yang sifatnya penting dan sering dikunjungi banyak orang, merencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah yang rawan terjadi bencana. Zonasi daerah-daerah yang rawan gempa bumi dan juga pengaturan lahan. Membekali pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui cara-cara penyelamatan ketika terjadi gempa bumi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan juga praktek penyelamatan diri dari bencana gempa bumi.